Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Fatah Al-Alim Al-Halimul Karim Ghafirid Dhanbi wa Qabilit Tawb Syadidil Iqab Tawb La ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akramana bil Islam wa an'ama alaina bil iman wa hadana ila tamassuk bil urwatil wusqa wal hibalil aqwa wa dzalika bittibail Qur'anil Karim wa ihtidai bis sunnati rasulil azim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa alihi wa syarafa wa karrama fi kulli hainin abada adadani amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi i'lam anna haqqahu alaihi salatu wassalam an ummatihi a'damul huquq wa wajabuha ba'da haqqillahi ta'ala. Famin haqqihi alaihim al-mutaba'ah li sunnatihi wa nasri li dinihi wa syariatihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini ditakdirkan oleh Allah kumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah masjid. Ketika kita melakukan aktivitas kegiatan pada saat ini, insya Allah kegiatan ini dipandang Allah Subhanahu wa taala merupakan kegiatan yang baik. Mudah-mudahan menjadikan suatu amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aktivitas kita pada sekarang ini mudah-mudahan menjadikan pandangan yang gembira bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kelak nanti kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala selain kumpul pada saat ini, kita juga berharap kepada Allah ingin kumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah benderanya, beriring bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini masih melanjutkan sebagaimana penjelasan sebelumnya, yaitu hak kita sebagai kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang diterima oleh Rasul, apa hak Rasul, ya, hak Rasul itu apa yang harus kita lakukan sebagai umatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an di antara hak Rasul, kewajiban kita sebagai umatnya adalah, ya, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada mengikuti Rasul adalah apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, baik kaitannya dengan ibadah ataupun kehidupan sehari-hari yang hubungannya dengan manusia, yang hubungannya dengan hakul adami, kita ikuti. Ketika mengikuti Rasul itu adalah hak Rasul dan kewajiban kita sebagai umatnya. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika kita mengikuti langkah-langkah Rasulullah SAW itu tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mengikuti Rasul itu adalah perintah Allah. Mengikuti Rasul itu adalah perintah Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kul, katakanlah wahai Sayyidina Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maksud ikuti aku di sini adalah ikutilah Rasul. Jadi ketika mengikuti Rasul tanda cinta kepada Allah. Nah,
setelah kita berusaha untuk untuk mengikuti Rasul, maka apa akibatnya? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi jika kita mengikuti Rasul, itu tanda cinta kepada Allah, yang akibatnya kita dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Maka di antara mengikuti Rasul yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, langkah yang pertama adalah mengenal dulu, ya, mengenal kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apalagi kewajiban kita sebagai umat Rasul, ya, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain mengikuti. Yang kedua adalah wajib kita cinta kepada Rasul. Wajib kita cinta kepada Rasul. Bagaimana kita mau mencintai Rasul kalau kita tidak mengenalkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tak kenal maka tak sayang. Jadi, ya, kenal dulu kepada Rasul. Nah, pertama ketika mengenal Rasul, keluarga Rasul, sifat-sifat yang dilakukan oleh Rasul, bagaimana Rasul sampai Rasul itu sayang terhadap umatnya. Nah, setelah kita berusaha untuk mengenal Rasul, biografi Rasulullah, dimulai hari kelahirannya, bulan kelahirannya, perjuangan Rasul, ketika Rasul hijrah, bagaimana perjuangannya luar biasa, sampai Islam, ya, ada pada diri kita, sampai Islam ada pada hati kita. Ini berkat daripada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul menawarkan kepada siapa saja yang ingin Rasul tolongi, yang ingin Rasul berikan syafaat kepadanya, Rasul mempersilahkan, asalkan orang tersebut, ya, mencintai baginda Rasulullah SAW. Kaitan dengan mencintai Rasul ini menjadi ukuran atau barometer iman kita. Ya, sejauh mana iman kita, ya, sejauh mana iman kita diukur kecintaan kita kepada Rasul. Sehingga Rasul menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian hatta akuna ahabbu ilaih, sehingga aku, kata Rasul, lebih dicintainya min walidihi daripada orang tuanya, wa walidihi daripada anaknya, wan nasi ajmain daripada semua manusia. Jika aku lebih dahulu dicintainya oleh orang tersebut, oleh umatku, maka itu menandakan orang tersebut sempurna imannya. Jadi pengorbanan cinta kepada Rasul itu didahulukan, ya, didahulukan. Maka itu tanda orang yang level imannya tinggi. Tapi ketika cinta pada Rasul itu diabaikan, ya, dibelakangkan, oh, itu tanda imannya itu lemah. Jadi ketika cinta kepada Rasul itu lebih dahsyat, lebih tinggi, itu tandanya mendahulukan kecintaan kepada Rasul dibanding kecintaan-kecintaan yang lain. Maka Rasul menjelaskan, selain cinta kepada kami, kata Rasul, selain cinta kepadaku, cintai juga Allah Subhanahu wa taala. Ahibullah, cintailah Allah, lima yaghdukum bih min ni'amihi, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, maka cintailah Allah. Nah, wahibuni, dan cintai aku, kata Rasul, lihubillah, karena cinta Allah. Jadi ketika mencintai Rasul sama dengan mencintai Allah, karena cinta kepada Rasul itu adalah perintah Allah. Dan tidak cukup cinta kepada Rasul saja, wahibu ahla baiti lihubi, dan cintailah keluargaku, karena dasarnya cinta kepadaku. Jadi kalau orang mengaku cinta kepada Rasul tapi tidak mencintai keluarga Rasul, itu tanda kecintaannya bohong.
Ada kata Rasul, tanda cinta kepadaku ya adalah cinta kepada keluarga. Ya, di antaranya keluarga Rasul adalah turunan-turunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaliknya bagaimana kalau seandainya terbalik, yang diperintahkan oleh Rasul mencintai Ahlul Bait, yang diperintahkan oleh Rasul mencintai turunan-turunan Rasul, kalau istilah sekarang ya fasayyid ataupun para habaib, diperintahkan oleh Rasul, dasarnya cinta kepadaku. Kalau tanda cinta kepadaku berarti cinta kepada keturunanku. Sekarang terbalik, ya, membenci daripada keturunan Rasul, membenci daripada duriyah Rasul, membenci daripada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini larangan keras, la tattakhiduhum gordon ba'di. Ya. Janganlah kalian menjadikan sasaran setelah aku meninggal. Paman ahabbahum fabihubbi. Ahabbahum, barang siapa yang mencintai sahabatku, kata Rasul, ya, maka dasarnya mencintai kami, kami akan mencintai. Gitu. Tapi sebaliknya, waman abghaduhum, barang siapa yang benci ya kepada turunanku, kepada sahabat-sahabatku, pabibugdi, maka sama dengan benci kepadaku, abghaduhum, aku benci kepada mereka. Jadi kalau seandainya turunan Rasul, zuriyah Rasul dibenci, ya, maka itu sama saja dengan membenci Rasulullah. Bagaimana kalau disakiti? Apalagi disakiti. Waman adahum, barang siapa yang menyakiti mereka, menyakiti duriyah Rasul, menyakiti anak cucu Rasul, faqad adani, sama saja dengan menyakiti aku, kata Rasul. Waman adani, barang siapa yang menyakiti aku, kata Rasul, faqad adallah tabaraka wa taala, sama saja dengan menyakiti Allah. Waman adallah fayusiku ayyahuddahu, dan barang siapa yang menyakiti Allah, siap-siap orang tersebut menerima siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada Rasul itu tidak bisa sebagian-sebagian, harus keseluruhan. Cinta kepada Rasul, ya, kemudian anak cucu Rasul pun itu harus dicintai. Begitu pula kalau mengaku cinta Rasul, kalau seandainya anak cucu Rasul itu dibenci, itu pengakuan cinta kepada Rasul itu bohong. Bagaimana nanti kita di akhirat butuh syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasul membenci, kira-kira Rasul akan memberikan syafaatnya? Kira-kira Rasul memberikan pertolongan? Tidak mungkin memberikan pertolongan kalau di dunianya tidak ada jasa kepada Rasul, tidak ada jasa kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya Rasul mendapatkan derajat maqama mahmud allati wa'adah, kalau di doa setelah ajan. Nah, yang dimaksud maqam mahmud itu kedudukan yang terpuji. Maksud daripada kedudukan yang terpuji itu adalah Rasul diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, diprioritaskan khusus untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan syafaat, memberikan pertolongan, sekalipun senior-senior para nabi yang sudah terdahulu, ya, yang sudah terdahulu ada zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, tidak diberikan prioritas secara khusus maqam mahmud, derajat yang istimewa. Kenapa demikian? Karena mereka tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala membuka syafaat, membuka pertolongan. Karena di hari kiamat nanti, ya, manusia itu butuh syafaat, butuh pertolongan. Butuh posisi. Di mana posisi aku ini? Di mana posisi kita? Apakah di surga, apakah di neraka? Ingin posisinya selamat, meminta tolong kepada Nabi Adam, tidak bisa membuka pertolongan Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh, sampai ke Nabi Isa, tidak bisa. Tapi ketika datang berbondong-bondong kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru di situ Rasul membuka syafaat yang disebut syafaatul uzma, pertolongan yang agung.
Bagi siapa? Bagi orang yang percaya kepada syafaat Rasul, bagi orang yang percaya kepada pertolongan Rasul. Malahan ada syafaat atau pertolongan yang spesial oleh Rasul, diberikan spesial. Siapa mereka? Mereka adalah yang derajat kecintaannya pada Rasulullah SAW lebih, oleh Rasul diberikan fasilitas syafaat atau pertolongan yang spesial. Maka ketika kita kesempatan di dunia ini, ya, durasi waktu tidak tahu kita berapa lama lagi, ya, maka kenalilah Rasulullah SAW, cintailah Rasulullah SAW sebagaimana kewajiban kita sebagai umatnya, hak yang diterima oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang pertama, hak Rasul, kewajiban kita, ya, mengikuti sunnah-sunnah Rasul, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang kedua, mencintai Rasulullah SAW, juga kepada keturunan-keturunannya, kepada juriah-juriahnya, juga kepada sahabat-sahabatnya yang memperjuangkan agama Rasulullah SAW, yang menyebarkan agama Rasul. Karena tanpa sahabat tidak akan mungkin ajaran Rasul sampai kepada kita. Mulai sahabat dulu, setelah melalui sahabat kemudian melalui tabi'in. Setelah melalui tabi'in, atba'i tabi'in. Setelah melalui atba'i tabi'in, salaf soleh, ulama-ulama, baru sampai kepada kita. Bagaimana kita wudu, bagaimana kita sholat, bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin mampu, tidak mungkin bisa kita kalau tanpa ada yang mengantarkan ajaran tersebut. Maka jasa para sahabat, jasa para tabi'in, jasa para ulama-ulama, sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rasul, mengenal sedikit-sedikit ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jasa-jasa mereka. Kemudian apalagi kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min haqqihi alaihim ta'dimuhu wa tawqiruhu alaihi salatu wassalam. Wa qad amarallahu bidzalika fi kitabih. Di antaranya lagi hak Rasul, ya, kewajiban kita selaku umatnya adalah mengagungkan Rasul, mengagungkan Rasul. Sejauh mana kita mengagungkan Rasul, tetap kita menganggap Rasul itu adalah makhluk, ya. Rasul itu adalah makhluk, tidak lebih. Beda dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Ketika menganggap mengagungkan Nabi Isa itu kelewat batas. Kenapa? Karena dianggap Tuhan. Tapi kalau kita ada batas, sekalipun kita mengagungkan Rasul, tapi Rasul tidak dianggap Tuhan. Nah, inilah ajaran yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan himbauan kepada hambanya, kepada umat Rasulullah, inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya aku mengutus kepadamu wahai Sayyidina Muhammad. Aku mengutus kepadamu, kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, syahidan, sebagai saksi. Nanti di akhirat Rasul sebagai saksi. Karena Rasul telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sempurna oleh Rasul disampaikan. Sekalipun kita tidak satu periode dengan Rasul, akan tapi Rasul sudah menyampaikan melalui sahabat tadi, melalui tabi'in tadi. Jadi risalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada malaikat Jibril dan diterima oleh Rasul sudah sampaikan semuanya. Tinggal kita menerima enggak risalah tersebut, pelajaran tersebut, ilmu tersebut yang diwariskan oleh Rasul kepada ulama, al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita tidak menerima, kemudian ibadah kita itu salah, maka Rasul yang menjadi saksi, aku sudah sampaikan ajaran yang sebenarnya, syahidan wa mubasysyiran, dan Rasul sudah memberikan kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah, bagi orang yang melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar gembiranya tidak tanggung-tanggung, surga bagiannya. Wa nadhira, dan Rasul pun sudah memberikan peringatan bagi orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagi orang yang meninggalkan sholat secara disengaja, ancamannya tidak tanggung lagi neraka bagiannya. Man taraka sholatal khamsa muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, balasannya adalah neraka. Rasul sudah memberikan semuanya, baik kabar gembira ataupun peringatan. Tujuannya apa? Litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, supaya manusia itu iman kepada Allah, supaya manusia itu iman kepada Rasul, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan mengagungkan Rasul, menghormati Rasul. Jadi menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Rasul, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mencintai Rasul, nurut pada Rasul, taat pada Rasul, hakikatnya cinta kepada Allah, taat kepada Allah, ya, cinta kepada Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ketika cinta kepada Rasul sama dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika patuh pada Rasul sama dengan patuh ataupun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kabar kepada kita, wa may yuti Rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad atau Allah, maka tanda orang tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan Rasul, taatnya bohong gitu. Nah, jadi harus kedua-duanya. Jadi ketika patuh kepada Rasul, taat kepada Rasul, itu hakikatnya taat kepada Allah. Karena apa yang dilakukan oleh Rasul hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika belajar mencintai Rasul, mengagungkan Rasul, menghormati Rasul, apa-apa yang aktivitas kita lakukan ingat kepada Rasul, itu sama saja dengan melakukan aktivitas kita perintah Allah Subhanahu wa taala. Mau makan kita ingat pada Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul ketika kita makan. Mau tidur, apa yang dilakukan oleh Rasul di saat Rasul tidur. Sampai mau berkaca, bercermin, apa yang dilakukan oleh Rasul, doa apa yang dilakukan Rasul ketika di saat bercermin. Sampai masuk ke kamar mandi, Rasul ajarkan, semuanya sudah diajarkan. Semuanya sudah diajarkan oleh Rasul, tidak ada yang ketinggalan. Sudah diajarkan semuanya, baik dalam segi ibadah ataupun dalam segi adat kebiasaan. Ketika adat kita sehari-hari, kebiasaan kita sehari-hari mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, itu mendapatkan pahala. Nah, mendapatkan pahala. Tidak ada yang ketinggalan. Semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat, santri Rasul yang menerima pelajaran langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaannya kepada Rasul luar biasa, kecintaannya kepada Rasul. Malah suatu ketika dalam kisah Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang dimaksud perjanjian Hudaybiyah ini adalah di saat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah akan melakukan ibadah ke Mekah, akan tetapi oleh orang Quraisy enggak boleh masuk ke kota Mekah, sehingga ya, sahabat begitu banyaknya ya, tinggal di suatu tempat yang dinamakan tempat tersebut adalah Hudaybiyah. Maka salah satu daripada mikot itu adalah tempat di saat ihram umroh itu diartinya Hudaybiyah. Nah, karena Hudaybiyah itu merupakan perbatasan tanah halal dan tanah haram. Nah, jadi ketika niat umroh itu kan keluar dulu dari tanah haram, ya, dari tanah haram ke tanah halal, ya. Nah, maka itu dinamakan Hudaybiyah. Maka sahabat kumpul di Hudaybiyah. Ketika sahabat kumpul di Hudaybiyah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka pada saat itu, pada saat kumpul ada mata-mata dari kaum Quraisy. Siapa namanya mata-mata tersebut? Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ya, mata-mata. Nah, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini ingin melihat apa aktivitas Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Apa sih aktivitasnya?
yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Urwah mengintip, ya, Urwah bin Mas'ud itu mengintip karena Urwah tersebut memang merupakan delegasi yang diutus untuk memata-matai. Pernah dia Urwah ini memata-matai kepada Raja Kaisar, kepada Raja Najasyi, apa yang dilakukan oleh prajuritnya ataupun oleh anak buahnya terhadap Raja Kisra, Raja Kaisar, Raja Najasyi. Maka Urwah tersebut merhatikan aktivitas sahabat kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kata Urwah, ya, aku tidak pernah melihat, ya, seseorang yang mengagungkan atasannya terkecuali yang aku lihat sendiri sahabat Nabi mengagungkan Nabi. Diperhatikan oleh Urwah bin Ats-Tsaqafi. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Yang dilakukan oleh sahabat Nabi, innahu ma nakhammatan illa waqat fi kafi ahadihim wa dallaka biha wajhahu wa yadahu. Ketika Rasul meludah, tidak sampai ludah Rasul itu sampai ke tanah, tidak. Akan tetapi sahabat itu ketika Rasul akan meludah, siap-siap tangannya ini, ya, tangannya ini siap-siap supaya ludah Rasul itu sampai pada tangannya. Pengagungan Rasul sampai sedemikian. Jangan dibayangkan, ya, ludah Rasul dengan ludah kita, karena Rasul tidak bau gitu. Nah, ini saking mengagungkan sahabat, saking mengagungkan Rasul sahabatnya, tidak sampai jatuh ke tanah ludah Rasul itu. Akan tetapi sahabat siap-siap tangannya ini supaya Rasul itu meludah ke tangannya. Ketika ada salah satu sahabat ludah Rasul itu sudah di tangannya, kemudian apa yang dilakukan? Padallaka biha wajhahu wa yadahu. Kemudian sahabat ini mengusap kepada wajahnya dan kepada tangannya. Itu ludah Rasul. Saking cintanya, saking mengagungkan kepada Rasul, sampai demikian. Wa idza amarahum bi amrin. Ya, ketika Rasul memerintahkan suatu perintah, cepat-cepat itu sahabat bersegera melakukan perintah tersebut. Ini yang disaksikan oleh delegasi yang namanya Urwah Ats-Tsaqafi bagi mata-mata Quraisy. Perhatikan saking pengagungan sahabat kepada Rasul. Wa idza tawaddu'a, ketika Rasul selesai wudu. Nah, selesai wudu Rasul, ada air bekas wudu Rasul itu tidak jatuh ke tanah karena air tersebut jatuhnya ke wadah, ya, ke tempat. Sahabat berebut, pada itu air musta'mal, berebut, kadu yaqtatuluna ala wudu'ihi, sampai mau berantem, ingin wudu bekas Rasul itu, ya, mereka miliki. Nah, ini saking menganggap air bekas wudu itu, Rasul itu air berkah, sampai demikian. Nah, ini kisah yang dialami oleh Urwah Ats-Tsaqafi ketika perjanjian Hudaybiyah, melihat keadaan sahabat yang mengagungkan Rasul. Wa idza takallama, ketika Rasul berbicara, khafadu aswatahum indahu. Sahabat tuh memelankan pelan, suara sahabat itu pelan ketika di hadapan Rasul, tidak melebihi daripada suara pelan, saking mengagungkan Rasul. Nah, wa ma yahudduna an-nadru ilahi tajiban lahu. Sahabat ketika memandang Rasul tidak memandang tajam karena saking mengagungkan Rasul gitu, tidak memandang tajam kepada Rasul, tidak memandang gimana ya, saking patuhnya kepada Rasul, saking menghargai, menghormatinya Rasulullah SAW itu sahabat. Ya, sehingga sahabat, ya, merupakan satu spesial karena semasa dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ajaran tersebut turun temurun, ya, sampai pada tabi'in, sampai pada atba'ut tabi'in. Malahan ada ulama yang benar-benar mencintai Rasul di saat akan membacakan hadis, karena hadis itu beranggapan ini keluar dari mulut Rasulullah. Ketika ada orang yang bertanya tentang hadis, sebelum dia menjawab, ya, wudu dulu, mandi dulu, mana satu hadis, mandi dulu, pakai wangi-wangi dulu, pakai bubur wangi-wangian. Kenapa? Karena aku ketika berbicara ini yang dibicarakan oleh Rasul, saking pengagungan kepada Rasul. Gitu. Apalagi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di
antara pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an kalamullah yang diterima oleh Rasul. Jadi orang yang mengagungkan Allah, mengagungkan Rasul tidak berani Al-Qur'an itu ada di bawah. Di bawah tidak berani karena pengagungan ya. Nah, kemudian apalagi kewajiban kita sebagai umat Rasul ya, hak yang diterima oleh Rasulullah SAW memperbanyak sholawat. Karena sholawat itu ada yang wajib, ada yang sunnah sholawat tersebut. Mana sholawat yang wajib? Ketika sholat wajib sholawat tersebut dibaca di saat tasyahud akhir, di saat tahiyat akhir. Tanpa baca sholawat tidak sah sholatnya. Karena sholawat pada tasyahud akhir merupakan rukun sholat. Nah, membaca sholawat dan salam ini langsung perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, perintah sholawat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan bersolawat kepada Rasul, malaikat melakukan bersolawat kepada Rasul, sehingga kata Rasul, man shalla alayya salatan, barang siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali salawat, sallallahu alaihi asra salawat, Allah yang membalasnya. Allah membalas 10 kali salawat ya. Apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala salawat terhadap orang yang membaca salawat terhadap Rasul? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hutta anhu asru khati'at, dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kesalahannya, dosa-dosanya dihapus. Wa rufi'a lahu asru darajat, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali derajat. Itu satu kali sholawat. Bagaimana kalau 10 kali sholawat? Bagaimana kalau 100 kali sholawat? Bagaimana kalau 1000 kali sholawat? Ya, sehingga ada seorang ibu-ibu datang ke ulama, nangis dia pada seorang ulama. Ya, kata ulama tersebut, kenapa ibu nangis? Sudah 3 hari aku tidak mimpi Nabi Muhammad SAW. Sudah 3 hari aku tidak mimpi Nabi Muhammad. Ulama tersebut bertanya lagi, emang selama ini ibu selalu mimpi Rasul? Iya, setiap hari aku selalu mimpi Rasul, setiap hari. Tapi sudah 3 hari ini aku tidak mimpi Rasul. Luar biasa ibu-ibu tersebut ya. Kemudian ulama ini bertanya ya, rahasianya apa sih ingin mimpi Rasul? Rahasianya, kata ibu tersebut, aku dari kecil diajarkan oleh orang tuaku selalu membaca sholawat tidak kurang daripada 15.000 sehari semalam. 15.000 dalam aktivitas apapun aku lakukan selalu membaca sholawat, karena sholawat tersebut tidak terhalang. Sekalipun dalam keadaan haid boleh membaca sholawat, bebas baca sholawat tersebut ya. Nah, 15.000 luar biasa. Nah, ketika baca sholawat 15.000, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, selalu bermimpi pada Rasulullah SAW. Dan ternyata orang yang selalu banyak membaca sholawat kepada Rasul nanti di hari kiamat termasuk orang yang dibedakan, termasuk orang yang istimewa, termasuk orang yang spesial. Aulan nas, manusia yang paling utama, bi menurutku kata Rasul, yaumul kiamah, nanti di hari kiamat orang yang istimewa, yang paling utama di hari kiamat, aksaruhum alayya sholatan, yaitu orang yang lebih banyak membaca sholawatnya. Orang yang membaca sholawatnya nanti di hari kiamat dispesialkan, diistimewakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.